Di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota, suasana mendung terasa berat. Udara seakan ikut larut dalam kesedihan yang menyelimuti rumah reot berdinding papan milik almarhum Pak Darto. Seorang tetua miskin yang dikenal rendah hati, sabar, dan penuh senyum, kini terbujur kaku tak bernyawa. Di ruang tamu kecil, jenazah Pak Darto dibaringkan di atas dipan kayu tua. Kain kafan yang membungkus tubuhnya terlihat lusuh dan tipis. Itu adalah kain yang sudah lama disiapkan istrinya, Bu Rasti, jauh sebelum ajal menjemput. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tak mampu membeli kain baru yang putih bersih seperti lazimnya. Namun bagi keluarga, kafan itu tetap menjadi wujud kasih sayang terakhir untuk sang kepala rumah tangga. Tangisan lirih terdengar dari sudut ruangan. Anak sematawayang almarhum, Wawan, duduk bersila sambil terisak, menatap jenazah ayahnya dengan mata bengkak. "Ayah, maafkan Wawan yang belum bisa membahagiakanmu," katanya dengan suara terbata. Istrinya, Bu Rasti, menepuk punggung anaknya perlahan, meski air matanya sendiri terus mengalir tanpa henti. Warga kampung satu persatu datang melayat. Ada yang membawa beras, ada yang membawa gula, sekadar meringankan kebutuhan keluarga duka. Suasana rumah semakin ramai, tapi tetap hening penuh hikmat. Setiap orang menundukkan kepala, menyadari betapa kematian adalah peringatan bagi yang hidup. Di sudut ruangan, seorang ustadz tua memimpin doa. Suaranya bergetar namun tegas, mengingatkan hadirin bahwa setiap jiwa akan kembali kepada Allah. Warga menitikkan air mata, merasa kehilangan sosok Pak Darto yang selama hidupnya dikenal sebagai orang yang baik, meski hidup dalam serba kekurangan. Namun di balik kesyahduan itu, ada sedikit rasa getir. Beberapa warga berbisik lirih mengenai kafan lusuh yang membalut jenazah. "Kasihan sekali. Kalau saja ada uang lebih, mungkin kafannya bisa diganti yang baru," ucap seorang ibu dengan nada iba. Bisikan itu terdengar oleh keluarga, namun mereka hanya bisa terdiam, menerima kenyataan dengan hati ikhlas. Meski sederhana, duka itu terasa dalam. Rumah papan yang biasanya dipenuhi canda Pak Darto kini sunyi. Semua orang merasakan kehilangan yang mendalam. Tidak ada yang menyangka, sore itu akan menjadi saksi awal dari sebuah peristiwa besar yang kelak mengguncang kampung ini. Sebuah kisah tentang kesombongan, doa seorang istri yang terzalimi, dan azab yang tak bisa ditolak oleh siapapun. Menjelang sore, ketika matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, suasana duka di rumah almarhum Pak Darto semakin dalam. Warga terus berdatangan, sebagian membantu menyiapkan air untuk wudu jenazah, sebagian lagi ikut merapikan ruangan agar prosesi pemakaman berjalan lancar. Namun, keheningan itu terusik ketika suara deru mobil mewah berhenti tepat di depan rumah papan yang sederhana. Semua mata otomatis menoleh. Dari mobil hitam mengkilap itu, turunlah Surya, seorang lelaki kaya raya yang dikenal angkuh di kampung tersebut. Tubuhnya tegap, mengenakan kemeja mahal berwarna putih gading, celana panjang rapi, dan sepatu kulit yang berkilau. Jam tangan emas melingkar di pergelangan tangannya, memantulkan cahaya senja yang samar. Langkah Surya memasuki rumah duka terasa asing, bahkan dingin. Bukannya menampakkan wajah simpati, ia justru tersenyum sinis melihat orang-orang duduk bersila di lantai semen yang dingin. Pandangannya lalu terhenti pada jenazah Pak Darto yang dibalut kain kafan lusuh. Ia mengangkat alisnya, bibirnya melengkung ke arah senyum yang penuh ejekan. "Heh, jadi ini kafannya? Lusuh sekali," ucap Surya dengan nada mengejek yang terdengar jelas di ruangan yang hening. Orang miskin memang beginilah akhirnya. Bahkan untuk kain penutup terakhir pun tak layak. Sejenak ruangan menjadi sunyi. Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Semua orang terdiam. Hanya terdengar isak tangis Bu Rasti yang semakin keras. Wawan, anak almarhum, mengepalkan tangan, berusaha menahan amarahnya. Warga sekitar menatap Surya dengan wajah tercengang, sebagian menggelengkan kepala. Tak percaya ada yang bisa berkata demikian di hadapan jenazah. Seorang bapak tua mencoba menegur halus. "Pak Surya, ini rumah duka. Tolong jaga ucapan. Kita semua sama di hadapan Allah, kaya atau miskin." Namun Surya hanya terkekeh, menepuk dadanya sendiri seolah menunjukkan kebanggaannya.
Aku hanya bicara kenyataan. Kalau mau terhormat, ya sejak hidup harus bekerja keras. Jangan cuma mengandalkan belas kasihan orang lain, katanya lantang, membuat wajah Bu Rasti semakin pucat. Air mata Bu Rasti jatuh deras. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Ya Allah, Engkau maha tahu isi hati hamba MU. Hamba serahkan semua hinaan ini kepada MU. Berilah balasan yang adil." Ucapan itu terdengar oleh beberapa warga yang ada di dekatnya. Mereka menundukkan kepala, ada yang beristighfar, ada yang berdoa dalam hati agar kesombongan Surya segera mendapatkan ganjarannya. Namun Surya tetap berdiri tegak, menatap jenazah dengan tatapan merendahkan, lalu berbalik keluar. Suara pintu mobil mewahnya tertutup keras, diikuti deru mesin yang kembali menghilang di jalan kampung yang sempit. Warga masih terdiam. Suasana berubah. Dari duka yang penuh hikmat kini berganti dengan rasa marah bercampur perih. Mereka tak menyangka ada orang yang tega menghina jenazah di rumah duka. Dan sejak saat itu, semua mata memandang Surya dengan penuh tanda tanya. Apa yang akan terjadi pada orang yang berani menertawakan kematian? Setelah kepergian Surya dengan mobil mewahnya, rumah duka kembali hening. Namun keheningan itu bukan lagi semata duka, melainkan juga bercampur dengan perasaan getir. Kata-kata Surya yang menusuk telinga masih terngiang-ngiang di hati semua orang yang hadir. Bu Rasti, istri almarhum, terduduk lemas di samping jenazah suaminya. Air matanya jatuh membasahi ujung kain kafan yang lusuh. Ia mengusap wajah suaminya dengan penuh kasih, seakan ingin menutupi hinaan yang baru saja dilontarkan. Dengan suara lirih ia berkata, "Maafkan aku, Pak. Kita memang tak mampu membeli kafan yang indah. Tapi percayalah, ini yang terbaik yang bisa aku berikan. Allah tahu isi hati kita." Wawan, anak semata wayang almarhum, mengepalkan tangannya kuat-kuat. Wajahnya merah menahan amarah. Ia ingin sekali berlari mengejar Surya, berteriak di hadapan orang angkuh itu. Namun tangannya yang bergetar ditahan oleh salah seorang tetua kampung, Pak Rahman. "Wawan, sabar, Nak. Jangan kotori suasana duka ini dengan emosi. Ingat, ayahmu orang baik. Biarlah Allah yang membalas ucapan orang yang sombong itu." Ucapan itu membuat Wawan terdiam. Matanya menatap jenazah ayahnya. Hatinya seakan meledak oleh rasa sakit bercampur putus asa. Bagaimana mungkin, di saat keluarga sedang berduka, masih ada orang yang sanggup menertawakan keadaan mereka? Warga kampung ikut merasakan luka itu. Beberapa ibu-ibu berbisik lirih. Kasihan sekali Bu Rasti. Di tengah kesedihan masih harus menerima ejekan begitu. Ada pula yang mengelus bahu Bu Rasti, mencoba menenangkannya. "Sabar, Bu. Allah Maha Adil. Doa orang terzalimi pasti diangkat." Malam semakin larut, namun suasana duka itu terus melekat. Jenazah Pak Darto dipersiapkan untuk dimakamkan esok hari. Beberapa pemuda kampung berjaga, sementara ustadz tua yang tadi memimpin doa kembali menasihati keluarga. "Anakku Wawan, janganlah hatimu diliputi kebencian. Ingatlah, kemuliaan bukan terletak pada kafan, tapi pada amal perbuatan. Ayahmu orang yang sabar, insya Allah ia berpulang dalam keadaan husnul hatimah." Kata-kata itu menenangkan sedikit luka, namun tak sepenuhnya menghapus rasa sakit di hati. Karena ucapan Surya telah menorehkan goresan dalam, bukan hanya untuk keluarga almarhum, tetapi juga untuk seluruh kampung yang menyaksikan. Malam itu, di bawah cahaya lampu temaram, Bu Rasti kembali menengadahkan tangan. Doa lirihnya terdengar jelas oleh beberapa tetangga yang berada di dekatnya. "Ya Allah, Engkau tahu hamba ini lemah. Hamba tak mampu membalas hinaan orang yang merendahkan kami. Maka balaslah dengan keadilan MU. Jangan biarkan kesombongan berkuasa lebih lama. Ya Rab." Doa itu menggema, menembus keheningan malam. Warga yang mendengarnya ikut bergetar hatinya. Mereka tahu, doa seorang istri yang terzalimi, apalagi di hadapan jenazah suaminya, adalah doa yang sangat mustajab. Dan tanpa mereka sadari, doa itu akan menjadi awal dari peristiwa besar yang akan mengguncang kehidupan Surya dalam waktu dekat. Malam itu udara terasa semakin dingin.
Angin sepau-sepau masuk melalui celah-celah dinding papan rumah Bu Rasti. Lampu minyak yang redup menerangi wajah jenazah Pak Darto, membalutnya dengan nuansa hikmat yang penuh kesedihan. Di antara suara isak tangis, seorang ustadz tua bernama Kiai Maruf berdiri di sudut ruangan. Dengan suara berat namun penuh wibawa, ia membuka pembicaraan di hadapan warga yang masih duduk bersila. Saudaraku semua, kita telah melihat tadi bagaimana ada lisan yang tak mampu menahan diri di rumah duka ini. Ketahuilah, kematian adalah penyamarataan bagi semua manusia. Tidak peduli kaya atau miskin, kita akan kembali kepada Allah dengan kain putih yang sederhana. Ucapannya membuat ruangan hening. Semua orang menundukkan kepala, merasa tertegur. Bahkan Wawan yang sempat menahan amarah tadi, kini termenung, matanya masih berkaca-kaca. Bu Rasti yang duduk di samping jenazah, mengusap air matanya, lalu menatap wajah suaminya dengan penuh kerinduan. Perlahan ia mengangkat kedua tangannya, menengadah ke langit-langit rumah yang reot. Suaranya lirih, namun setiap kata terasa menusuk ke hati. Ya Allah, Engkau maha mengetahui betapa berat hidup kami. Namun suamiku tak pernah mengeluh. Ia pergi dengan kain kafan lusuh ini, bukan karena kami tak ingin memberi yang terbaik, tapi karena kami tak mampu. Ya Allah, hamba mohon, angkatlah derajat suamiku di sisi MU, dan jangan biarkan hinaan orang sombong itu tak mendapat balasan. Warga yang mendengar doa itu ikut menitikkan air mata. Beberapa ibu mengusap wajahnya. Ada pula bapak-bapak yang beristighfar lirih. Doa seorang istri yang terzalimi di hadapan jenazah suaminya terasa begitu kuat, seolah mengguncang langit. Kiai Maruf menutup matanya sejenak, lalu berkata, doa orang teraniaya itu tidak ada hijabnya dengan Allah. Siapapun yang meremehkan kematian, kelak ia akan merasakan akibatnya. Kita bersabar, biarkan Allah yang membalas dengan adil. Malam semakin larut, satu persatu warga pamit pulang. Namun kalimat doa Bu Rasti tetap terngiang di telinga mereka. Doa itu seperti janji yang menggantung di udara, menanti saatnya turun sebagai kenyataan. Dan di tempat lain, tepat di rumah megahnya yang penuh lampu terang, Surya duduk di ruang tamu sambil menyeruput minuman mahal. Ia tertawa sendiri, mengingat kembali ejekannya di rumah duka. Baginya, semua itu hanya hiburan. Ia sama sekali tidak sadar bahwa doa yang lirih namun tulus dari seorang janda miskin, kini sedang naik menembus langit, menunggu untuk diturunkan dalam bentuk balasan yang tak terelakkan. Malam itu, setelah pulang dari rumah duka, Surya kembali ke rumah megahnya yang berdiri kontras dengan rumah-rumah warga sekitar. Pilar marmer berkilau, lampu kristal menggantung megah di ruang tamu, dan sofa mahal impor tersusun rapi. Semua yang masuk pasti berdecak kagum. Namun malam itu, di balik gemerlap kemewahan, ada sesuatu yang perlahan berubah. Sekitar tengah malam, Surya mulai merasakan tubuhnya panas luar biasa. Keringat dingin bercucuran meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Ia bangun dari tidurnya, berjalan gontai ke cermin, dan terkejut melihat wajahnya yang pucat pasi. Matanya merah, bibirnya kering, dan tubuhnya bergetar tanpa sebab. Kenapa badanku seperti ini? Gumamnya. Napasnya tersengal. Istrinya, Ratih, yang melihat kondisi suaminya langsung panik. Ia memanggil pembantu untuk segera menelepon dokter langganan keluarga. Tak lama, seorang dokter datang dengan membawa peralatan medis. Pemeriksaan dilakukan, tensi darah diukur, suhu tubuh dicatat, dan akhirnya dokter hanya menggeleng dengan heran. Pak Surya tidak mengalami gejala medis yang jelas. Semua hasil pemeriksaan normal. Tapi kenapa tubuhnya bergetar dan panas seperti ini? Saya tidak bisa menjelaskan, ucap dokter dengan wajah bingung. Surya terbaring di ranjang empuk, tapi kenyamanannya tak bisa menyelamatkan dia dari rasa sakit yang makin menjadi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan jenazah Pak Darto dengan kafan lusuh kembali menghantui pikirannya. Ia mendengar suara-suara lirih, doa Bu Rasti yang penuh air mata, seolah menggema di telinganya. Ya Allah, jangan biarkan hinaan orang sombong tak mendapat balasan. Surya tersentak, matanya membelalak. Ia menutup telinganya dengan bantal, berusaha mengusir suara itu, tapi semakin ia menolak,
Semakin kuat gema doa itu terdengar. Ratih mencoba menenangkan suaminya. Mas, istighfar, istighfar. Jangan lawan, perbanyak doa. Namun Surya malah semakin gelisah, suaranya parau. Aku tidak salah, aku hanya bicara kenyataan. Orang miskin memang hina. Ucapannya membuat Ratih tercekat. Ia menatap suaminya dengan rasa takut, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penyakit. Malam itu, warga sekitar rumah Surya mulai mendengar kabar. Pak Surya sakit mendadak. Katanya tubuhnya panas, matanya merah. Sebagian warga berbisik lirih. Ada yang mengaitkan dengan kejadian di rumah duka. Mungkin doa Bu Rasti sudah dikabulkan, kata salah seorang tetangga. Azab itu datang cepat, bahkan sebelum 7 hari kematian Pak Darto. Surya yang kemarin berdiri angkuh menertawakan kafan lusuh, kini terbaring tak berdaya di ranjang mewah, dikelilingi rasa takut dan sakit yang tak bisa dijelaskan logika. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Surya. Tubuhnya semakin lemah, panasnya tak kunjung turun, dan setiap malam ia merintih tak bisa tidur. Mobil mewah, rumah besar, hingga perhiasan yang dulu ia banggakan kini terasa tak ada gunanya. Ratih, istrinya, kebingungan. Ia mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan dokter spesialis dari kota, bahkan membayar tabib terkenal yang kabarnya bisa menyembuhkan penyakit aneh. Obat-obatan mahal menumpuk di meja samping ranjang. Ramuan tradisional pun dicoba. Namun hasilnya nihil. Setiap kali Surya mencoba bangkit, tubuhnya gemetar hebat, seperti ada beban yang menekan dadanya. Dan setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan jenazah Pak Darto kembali menghantui. Kafan lusuh itu, yang dulu ia tertawakan, kini terasa membeli tubuhnya sendiri dalam mimpi buruk tanpa akhir. Kenapa? Kenapa selalu wajah itu yang muncul? Teriaknya dengan suara serak. Ratih hanya bisa menangis, menggenggam tangan suaminya yang dingin dan penuh keringat. Tetangga mulai mendengar kabar. Orang-orang yang dulu segan kepada Surya karena kekayaannya, kini hanya berbisik dari jauh. Lihatlah, harta tidak bisa menolongnya. Allah sudah menunjukkan kuasanya. Ada pula yang berkata lirih, itulah akibatnya merendahkan orang miskin, apalagi di hadapan jenazah. Rumah besar Surya yang biasanya ramai tamu dan relasi bisnis, kini sunyi. Para sahabat kaya yang dulu sering makan malam bersama di meja panjang berhias kristal, satu persatu menjauh. Tak ada yang datang menjenguk, tak ada yang peduli. Surya terbaring sendirian, ditemani Ratih yang kelelahan merawatnya. Dalam kesepiannya, Surya mulai menyadari betapa rapuh dirinya. Harta yang ia kumpulkan bertahun-tahun, yang dulu membuatnya angkuh, ternyata tak mampu membeli kesehatan, tak bisa membeli ketenangan. Bahkan, tak bisa membeli satu malam tidur nyenyak. Ratih memeluknya, berbisik lirih. Mas, mungkin ini peringatan. Bertobatlah, minta ampun sama Allah. Ingatlah orang-orang yang pernah Mas sakiti. Jangan sombong lagi. Namun Surya hanya menggeleng dengan wajah pucat. Bibirnya bergetar. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang semakin besar. Seakan-akan kematian perlahan menjemputnya. Di kejauhan, Bu Rasti masih menjalani hari-harinya dalam kesedihan, namun hatinya tenang. Ia tak tahu bahwa doa lirihnya di malam duka itu kini sedang Allah kabulkan dengan cara yang begitu nyata. Hari demi hari berlalu, kondisi Surya semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu gagah kini tinggal tulang terbungkus kulit pucat. Mata yang biasanya tajam penuh kesombongan, kini sayu dan dipenuhi ketakutan. Ia tidak lagi bisa berdiri, bahkan untuk sekadar duduk pun harus dibantu. Malam itu, hujan turun deras. Suara petir menyambar di langit, seolah ikut menegaskan kegelisahan yang melanda rumah besar Surya. Di kamar megah dengan ranjang berukir mahal, Surya terbaring gelisah. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun dengan berat. Ratih duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan suaminya yang dingin. Mas, istighfar, sebut nama Allah. Jangan keras kepala lagi. Semua yang Mas punya tak bisa dibawa mati, ucap Ratih dengan suara bergetar. Namun Surya hanya menggeleng,
matanya membelalak ketakutan. Ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ratih, aku lihat dia. Kafan itu, lusuh, menjeratku, teriaknya dengan suara serak. Ratih menoleh ke arah dinding kosong, tak melihat apa-apa selain bayangan lampu yang bergetar karena tiupan angin. Tapi bagi Surya, ruangan itu penuh dengan wajah Pak Darto yang terbujur kaku. Kain kafan lusuh yang dulu ia tertawakan kini seakan melilit tubuhnya sendiri. Tubuh Surya semakin gemetar. Lidahnya keluh, hanya suara erangan yang terdengar. Setiap kali ia mencoba menutup mata, ia melihat jenazah dengan kafan itu semakin dekat. Ia ingin berteriak meminta ampun, tapi kata-kata tak keluar dari mulutnya. Ratih menangis, memanggil anaknya dan pembantu rumah tangga untuk membantu. "Cepat panggil Ustadz, cepat!" serunya. Tak lama, Kiai Maruf datang bersama beberapa warga. Mereka masuk ke kamar megah itu, melihat Surya terbaring dengan wajah penuh ketakutan. Kiai Maruf duduk di dekat kepala Surya, membisikkan kalimat syahadat. "Ayo, Surya, ikuti saya. La ilaha illallah," ucapkan, "Nak." Namun bibir Surya bergetar hebat, suaranya parau, tapi tak ada kata jelas yang keluar. Yang terdengar hanyalah erangan bercampur tangisan. Warga yang menyaksikan ikut beristighfar. Ada yang mengusap wajahnya sendiri karena ngeri melihat keadaan Surya. Detik demi detik terasa begitu lambat. Hujan di luar makin deras. Suara petir makin menggema. Surya menggenggam erat selimutnya. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar, seakan melihat sesuatu yang orang lain tak mampu lihat. Dan ketika jam menunjukkan tengah malam, tubuh Surya mendadak kaku. Mulutnya terbuka, matanya terbelalak, sementara suaranya terhenti. Nafas terakhirnya keluar dengan wajah penuh ketakutan. Ratih menjerit histeris, sementara warga yang hadir menunduk lirih, menyadari ajal telah menjemput orang yang dulu berdiri angkuh di rumah duka. Namun meski jasadnya kini terbujur, ekspresi wajah Surya tetap menyimpan cerita. Wajah pucat dengan mata terbelalak, seolah masih dihantui kafan lusuh yang pernah ia hina. Fajar baru saja menyingsing. Hujan semalam meninggalkan sisa genangan di halaman rumah megah Surya. Namun pagi itu, suasana rumah yang biasanya riuh dengan suara kendaraan mewah dan tawa sombong, kini berubah menjadi hening mencekam. Kabar kematian Surya menyebar cepat di kampung. Warga berbondong-bondong datang, bukan dengan rasa kehilangan, melainkan dengan perasaan getir bercampur iba. Mereka yang pernah disakiti oleh ucapannya, kini menyaksikan bagaimana akhir hidup seorang yang sombong dan merendahkan sesama. Ratih, istrinya, duduk lemas di ruang tamu, wajahnya sembab karena menangis semalaman. Ia sendiri masih syok dengan apa yang disaksikannya tadi malam. Suaminya meninggal dengan mata terbelalak, wajah penuh ketakutan, dan tubuh yang kaku seakan dililit sesuatu yang tak terlihat. Jenazah Surya dibaringkan di ruang utama rumah besar itu. Namun berbeda dengan jenazah Pak Darto yang meski sederhana tapi tenang, jenazah Surya terlihat tegang. Bibirnya kaku, matanya sulit terpejam, dan banyak warga berbisik dengan nada ngeri. Wajahnya, astagfirullah, seperti orang ketakutan. Benar kata orang, jangan sekali-kali menghina kematian. Balasan Allah itu nyata. Kiai Maruf yang memimpin prosesi pemulasaran jenazah hanya menggeleng lirih. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jadikan ini pelajaran bagi siapa saja yang masih hidup. Jangan biarkan kami terjerumus dalam kesombongan yang menutup hati." Sementara itu, di rumah papan Bu Rasti, suasana masih dipenuhi duka atas kepergian Pak Darto. Namun ketika kabar wafatnya Surya sampai ke telinga warga, sebagian datang berbisik pada Bu Rasti, "Bu, doa panjenengan terkabul. Surya sudah tiada. Azab Allah cepat sekali datang." Bu Rasti terdiam, air matanya menetes. Ia tidak merasa bahagia mendengar kabar itu. Justru hatinya semakin pilu. Dengan suara lirih ia berkata, "Saya tak pernah ingin ia celaka. Saya hanya berdoa agar Allah menegakkan keadilan. Semoga kejadian ini jadi pengingat kita semua." Hari itu, 2 pemakaman berlangsung dalam jarak waktu yang dekat. Jenazah Pak Darto, meski kafannya lusuh,
dikuburkan dengan penuh doa dan keikhlasan warga. Sementara jenazah Surya, meski dengan kafan baru yang putih bersih, dikuburkan dengan wajah tegang dan cerita yang menyisakan ketakutan di hati siapapun yang melihatnya. Warga kampung pulang membawa renungan mendalam. Betapa hinaan yang diucapkan Surya di hadapan jenazah orang miskin berbuah azab begitu cepat. Dan betapa doa seorang istri yang terzalimi, meski lirih, mampu menembus langit dan dikabulkan oleh Allah tanpa tertunda. Sejak hari itu, cerita tentang Surya menjadi pelajaran yang diwariskan turun-temurun di kampung itu. Bahwa kematian adalah kesetaraan. Bahwa semua harta dan kesombongan tidak akan pernah menyelamatkan seseorang dari azab Allah.